Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Ding Yue bisa mengenali bahwa sosok tidak diundang ini berasal dari klan Jin karena lencana yang ada di dadanya. Sosok itu tersenyum dingin lalu berkata, "Itu baik untuk dikenali, klan Jin bukanlah sesuatu yang dapat kalian provokasi. Maka dari itu pergi dari sini sekarang, saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan kalian semua. Jika kalian masih menunda lebih lama lagi saya akan membersihkan kalian semua yang ada di sini," ucap pria itu yang sangat arogan. Xiaoyan hanya menundukkan kepalanya di hadapan perkataan pria itu, namun ketika pria itu akan mengatakan kalimat terakhir tiba-tiba Xiaoyan mengangkat kepalanya dan berkata, "Bagaimana jika saya tidak mau pergi?" ucap Xiaoyan dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Pria itu tidak bisa tertawa atau menangis mendengar jawaban Xiaoyan. Di mata pria itu Xiaoyan dan yang lainnya hanyalah bayi kecil yang tidak bisa membedakan hidup dan mati. Dia langsung mengunci pandangannya ke Xiaoyan lalu berkata, "Apa yang baru saja kau katakan? Coba bicarakan lagi," ucap pria dari klan Jin itu. "Apakah pendengaranmu sangatlah buruk atau telinga Anda rusak?" ucap Xiaoyan. "Kamu mencari kematian," ucap pria itu dengan niat membunuh. Dia hendak bergegas turun untuk membunuh Xiaoyan, tiba-tiba sebuah panggilan menghentikan pria itu. "Apa yang kamu lakukan? Jangan membuang-buang waktu lagi, sekarang masih ada hal penting yang harus diselesaikan. Mereka akan mati setelah tugas ini selesai," teriak ketua kelompok klan Jin itu. Ketika suara itu keluar pria itu hanya bisa menatap Xiaoyan dengan tajam sebelum sosoknya bergegas pergi ke bawah ruang hampa. Orang-orang ini sangat kuat dan mereka dapat dengan bebas berkeliaran di ruang hampa. Xiaoyan memandang puluhan tokoh yang bergegas menuju kedalaman kehampaan itu. Dia tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba tertarik pada binatang ajaib Void. Ding Yue lalu berkata, "Saya merasa bahwa ada sesuatu yang aneh. Sangat sulit bagi siapapun untuk berburu binatang ajaib Void bahkan untuk klan Jin. Meskipun harga binatang ajaib Void mahal, tetapi itu tidak cukup dengan harga yang mereka keluarkan untuk membunuhnya. Sepertinya jenis binatang Void yang sedang mereka incar kali ini tidak sederhana, sehingga klan Jin akan memburunya dengan cara apapun," ucap Ding Yue menyipitkan matanya. Meskipun Ding Yue biasanya tampak konyol tetapi dia masih memiliki kecerdasan dalam hal analisa. Kang Dong lalu berkata, "Apa yang dikatakan Nona Ding Yue masuk akal. Di antara banyaknya binatang ajaib Void tetapi klan Jin hanya memfokuskan menargetkan Void Kraken itu. Ini sudah menunjukkan kalau ada sesuatu yang aneh pada Void Kraken," ucap Kang Dong. Long Yan menoleh dan bertanya kepada Xiaoyan, "Ayah, apakah kita akan membantu Void Kraken itu?" ucap Long Yan. Xiaoyan merenungkan sejenak situasinya saat ini, bagaimanapun klan Jin juga merupakan kekuatan utama di benua Qianxing. Hanya dengan 10 tokoh ini saja Xiaoyan merasa kekuatan mereka sangat kuat. Yang terburuk di antara 10 tokoh ini telah mencapai Daosian Bintang 2. Pemimpin mereka mungkin telah mencapai kekuatan Daosian Bintang 5. Kesenjangan itu bukan sesuatu yang bisa diguncang Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Bahkan jika kita mencoba menyelamatkannya saya khawatir kita akan dibunuh oleh pihak lain sebelum kita melakukannya. Bagaimana cara kita untuk membantu Void Kraken? Sekarang biarkan mereka para klan Jin mempertaruhkan hidup mereka terlebih dahulu," ucap Xiaoyan. Ding Yue juga setuju lalu berkata, "Mari kita pergi, seharusnya ada lebih dari satu binatang ajaib Void di sini, kita bisa mencari yang lainnya. Kita tidak perlu berurusan dengan klan Jin," ucap Ding Yue mengendalikan bahtera tabut untuk meninggalkan tempat ini. Sebelum dia melakukannya tiba-tiba dihentikan oleh Xiaoyan. Dia menjelaskan kepada mereka, bahkan jika kita mendapatkan binatang ajaib Void di tempat lain, cepat atau lambat mereka akan menemukan kita dan merampasnya.
Oleh karena itu daripada kita hanya akan dirugikan secara ganda, lebih baik kita memanfaatkan situasi sebelum hal itu terjadi. Meskipun kelompok mereka kuat tetapi saya yakin tidak mudah untuk membunuh Void Kraken dengan mulus. Kita akan berada di sini dan menunggu saat-saat yang tepat sebelum menyerang klan Jin secara diam-diam, ucap Xiaoyan. Di sisi lain di tempat kelompok klan Jin mereka sudah memasuki situasi pertempuran. Di ruang hampa sosok besar Void Kraken dikelilingi oleh puluhan orang dari klan Jin. Lakukan sekarang, teriak ketua kelompok klan Jin, setelah perintah dikeluarkan lusinan sosok itu yang memegang rantai emas segera dilemparkan ke bawah di mana lokasi Void Kraken bersembunyi. Semua rantai besi emas menembus ke dalam daging Void Kraken. Binatang ajaib Void yang sangat besar itu bergerak dengan panik untuk melarikan diri. Sekarang segel aktifkan, teriak ketua kelompok klan Jin. Pada saat Void Kraken sedang berjuang dengan panik, rantai emas di tangan masing-masing orang saling berhubungan menjadi sebuah lingkaran. Dan kemudian berubah menjadi formasi melingkar, sumber abadi dari semua orang disuntikkan ke dalam formasi dan akhirnya Void Kraken tidak bisa berjuang. Formasi ini sepenuhnya mencegahnya untuk bergerak. Ketua kelompok klan Jin itu berkata, "Kamu pasti bisa mengerti kata-kataku. Serahkan potongan kunci istana guntur kuno dan kami akan mengampunimu. Jika tidak, kamu hanya akan mati," teriak ketua kelompok klan Jin yang ternyata mengincar kunci istana guntur. Tidak heran klan Jin ngotot untuk memenangkan potongan kunci istana guntur waktu di pelelangan Ding Xiao. Binatang ajaib Void itu tidak mengeluarkan kunci seperti yang diinginkan oleh pasukan klan Jin. Dia hanya meraung keras di hadapan semua pasukan klan Jin. "Karena kamu begitu keras kepala maka kamu hanya bisa mati," ucap ketua kelompok klan Jin itu. Sidik jarinya membentuk segel dan pengekangan itu mulai menembus ke dalam Void Kraken. Dengan rasa sakit yang hebat Void Kraken itu mulai bergerak dengan gila-gilaan dan mengerang. Long Xitian dan Long Yan yang memiliki darah naga secara alami mereka mengerti perkataan dari binatang Void itu. Long Xitian lalu berkata, "Xiaoyan, Void Kraken itu meminta bantuan kita. Dia mengatakan jika kita bisa menyelamatkannya ia akan melakukan apapun yang kita inginkan. Dia juga mengatakan bahwa ia tahu lokasi istana guntur," ucap Long Xitian. Long Yan lalu melanjutkan, "Dia juga mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan setetes darahku dan itu bisa membebaskan diri dari pengekangan mereka," ucap Long Yan. Darah leluhur naga hitam sangatlah kuat, untuk binatang Void di sini setetes esensi darah leluhur naga hitam sangat menguntungkannya. "Jika kamu memberikan setetes esensi darah maka kamu juga akan rusak," ucap Long Xitian. Long Yan segera menoleh ke Xiaoyan untuk menunggu keputusan Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Long Yan, berapa besar perusakan yang Anda alami jika memberikan setetes esensi darah Anda?" tanya Xiaoyan. "Kerusakannya tidak besar, selama monster Kraken bisa keluar dari pengekangannya dia bersedia membayar 10 tetes esensinya untuk pertukaran. Selain itu jika pembuluh darah saya melahap garis darah baru itu bisa membuat saya lebih kuat," ucap Long Yan. Baik Xiaoyan dan Long Xitian terkejut mendengar kalimat Long Yan. Long Xitian memang memiliki pemahaman tentang leluhur naga hitam. Tetapi dia tidak tahu bakat sebenarnya dari leluhur naga hitam. Awalnya Long Yan hanya mampu menyerap guntur dari surga dan bumi untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Sekarang setelah Long Yan mendapatkan warisan dari leluhur naga hitam semuanya berubah secara signifikan. Long Yan yang awalnya hanya bisa menyerap guntur untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, sekarang ia bisa menggantinya mengkonsumsi darah lain untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan lalu berkata, "Dalam hal ini saya pikir kita tidak dirugikan dengan 1 tetes esensi darah diganti dengan 10 tetes esensi darah. Meskipun mungkin ada celah besar antara pembuluh darah tetapi jika itu benar seperti yang Anda katakan, maka metode ini sangat menguntungkan bagi kita," ucap Xiaoyan kepada Long Yan. Long Yan menganggukkan kepalanya mendengar perkataan Xiaoyan. Hanya setetes esensi darah tidak akan menyakiti Long Yan dan dia segera bisa pulih.
Xiaoyan lalu berkata lagi, sekarang kita harus memikirkan bagaimana bisa menghindari pembalasan dari klan Jin setelah menyelamatkan Void Kraken, ucap Xiaoyan. Saya akan berkomunikasi dengan Void Kraken tentang apakah ia bisa melawan kelompok orang ini setelah keluar dari segel, ucap Long Yan. Dalam komunikasi ini Long Yan menerima jawaban bahwa Void Kraken bisa membunuh mereka selama ada setetes darah dari Long Yan. Long Yan segera memberitahu Xiaoyan dan yang lainnya. Dikatakan bahwa kelompok klan Jin sudah terluka, Void Kraken hanya membutuhkan satu tetes esensi darah saya dan dia akan menelan mereka semua, ucap Long Yan dengan kegembiraan. Baik, tetapi Anda tidak bisa memberikannya secara ceroboh, ucap Xiaoyan memandangi lusinan klan Jin di bawah. Kekuatan orang-orang ini luar biasa kuat, bahkan jika Long Yan dapat mengirim setetes darah ini, biarkan Kraken Void yang mencapainya. Kalau begitu kita hanya bisa menggunakan satu trik untuk para klan Jin ini. Nona Ding Yue, perangkapmu untuk bersandiwara adalah yang paling hebat, ucap Xiaoyan memberikan instruksi kepada Ding Yue. Secara singkat tentang skenarionya, setelah itu dia mengajak semua orang untuk melompat dari bahtera. Setiap orang memiliki sumber kekosongan, sehingga mereka dapat bergerak bebas dalam kekosongan. Sosok Xiaoyan dengan cepat bergerak mendekati Kraken Void. Di sisi lain lusinan orang klan Jin juga menemukan kerumunan Xiaoyan. Pria yang memiliki dendam dengan Xiaoyan sebelumnya sangat marah melihat wajah Xiaoyan lagi. Momentum kuat meledak menekan Xiaoyan dan kelompoknya. Di bawah penindasan ini membuat Xiaoyan dan yang lainnya sangat tidak nyaman. Ding Yue segera memberi isyarat dan berkata sambil tersenyum saat berkata, "Kakak laki-laki, kami di sini untuk membantumu, kita bukan musuh," ucap Ding Yue. Pria yang memiliki dendam dengan Xiaoyan itu melihat Ding Yue dengan cermat. Ding Yue juga sedikit terkenal di benua Qianxing, dan dia adalah putri pemilik rumah lelang di kota Qianxing. Oleh karena itu setelah menatap wajah Ding Yue dengan cermat, pria ini mulai bisa mengenalinya. "Kamu harusnya Nona Ding Yue kan? Tempat ini sangat berbahaya, kamu bisa pergi dengan cepat dan tidak baik berada di sini," ucap pria itu. Xiaoyan dan yang lainnya justru mendekat dengan lambat ke arah mereka. Ding Yue lalu berkata lagi, "Kakak laki-laki, aku hanya perlu satu tetes esensi darah dari binatang ajaib Void. Sekarang Anda semua sudah menyegelnya kan? Oleh karena itu izinkan saya mengambil satu tetes darahnya, kemudian kami akan pergi dari sini. Kami akan sangat berterima kasih kepada Anda semua," ucap Ding Yue. Sementara pria itu terperangkap oleh manisnya perkataan yang diucapkan oleh Ding Yue, tiba-tiba ketua kelompok dari klan Jin berkata, "Nona Ding Yue, saya harus memberitahu Anda bahwa binatang Void ini memiliki kunci lain dari Thunder Hall kuno. Saya juga berharap bahwa Nona Ding Yue tidak akan campur tangan dalam masalah ini. Jika tidak, saya hanya dapat bertindak seperti yang diperintahkan oleh pemimpin klan Jin saya," ucap ketua kelompok klan Jin itu. "Nona Ding Yue, Anda juga orang yang cerdas, jangan membayar harga hidup Anda untuk hal-hal yang tidak bisa Anda dapatkan, itu tidak baik," ucap pria yang memiliki dendam dengan Xiaoyan. "Jika kamu berani menyentuhku atau bahkan membunuhku, ayahku akan membuat klan Jinmu menghilang sepenuhnya di benua Qianxing," ucap Ding Yue menjadi sangat kesal. "Nona Ding Yue, Anda terlalu melebih-lebihkan kekuatan klan Ding Anda. Apakah Anda berpikir bahwa sumber daya keuangan klan Jin kami tidak dapat dibandingkan dengan klan Ding Anda? Jika Anda benar-benar ingin bertarung secara keseluruhan siapa yang menang atau kalah kita masih tidak tahu," ucap ketua kelompok pasukan klan Jin. "Oh, kalau begitu kamu bisa menyentuhku jika kamu ingin mencobanya saya," ucap Ding Yue dengan ekspresi dingin. Dia bahkan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Ding Yue tahu bahwa klan Jin sangat kuat. Tetapi dia sebagai pemilik rumah lelang secara alami ke klan Ding bisa menarik banyak kekuatan. Jika mereka hanya melihat rumah lelang klan Ding itu memang sebanding dengan klan Jin. Namun jika berbicara tentang hubungan antara pribadi, rumah lelang hanya perlu satu kalimat dan akan ada beberapa kekuatan utama di belakang mereka.
Ketua kelompok klan Jin itu mengerutkan kening melihat sikap keras kepala Ding Yue. Dia berkata, "Nona Ding Yue, saya tidak memiliki banyak waktu dengan Anda. Sekarang saya masih menyarankanmu untuk pergi dari sini dengan cepat," ucap ketua kelompok klan Jin. "Kamu masih berani menyuruhku untuk pergi? Baiklah, saya bisa saja pergi dari sini. Jangan salahkan saya jika saya meriliskan berita bahwa klan Jin sudah menemukan 2 kunci Thunder Hole," ucap Ding Yue. Ekspresi mereka seketika jelek saat mendengar ini. Setelah berita ini dirilis akan ada beberapa kekuatan besar lainnya yang berfokus pada klan Jin. Selama klan Jin mengambil tindakan itu pasti akan ada sasaran utama untuk semua kekuatan dan itu akan sangat merugikan klan Jin. Memikirkan ini ketua kelompok klan Jin menggertakkan giginya lalu berkata, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" ucap ketua kelompok klan Jin itu menjadi sangat marah oleh Ding Yue. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.